بسم الله الرحمن الرحيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang oleh karena anugerahnya, rahmat, taufik serta hidayahnya, sampai detik ini jantung kita masih bisa berdenyut dan nafas kita masih berhembus. Terpujilah namanya sekarang dan untuk selama-lamanya. Salawat teriring salam untuk Rasulullah, junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama segenap keluarganya, para sahabat, serta seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian. Semoga di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sumayah Channel yang semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menyaksikan video-video tausiah kami. Semoga tausiah-tausiah yang kami persembahkan kian memperkokoh dan mempertebal iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tetap istiqomah sampai kita pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jikalau nanti saya, Bapak, dan Saudara dimatikan oleh Allah, semoga kita mati dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Sumayah Channel yang saya cintai, akhir-akhir ini di media sosial ada hiruk pikuk polemik antara orang yang mendukung Natal bersama dan orang yang tidak mendukung Natalan bersama yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menurut Menteri Agama yang sekarang, inilah Natal bersama yang dilakukan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, bagi saya sebagai seorang Muslim, tentu saja tidak boleh mengikuti sesuatu di luar daripada tuntunan dan bimbingan Al-Quranul Karim. Karena di dalam Al-Quran, surah yang ke-17, yakni surat Al-Isra, pada ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala ta'fu ma laisa laka bihi ilmun." Dan jangan kalian mengikuti sesuatu yang kalian tidak punya dasar pengetahuan tentang urusan itu. Inna sam'a, karena sesungguhnya pendengaran kalian, wal basara, dan penglihatan kalian, wal fuada, dan hati nurani kalian, kullun ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, sebagai seorang Muslim, kita harus waspada, kita harus teliti, kita harus cermat sebelum kita mengikuti ucapan-ucapan seseorang ataupun tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Terlepas apakah dia seorang yang pintar, yang memiliki deretan tanda yang menunjukkan bahwa dia adalah orang yang berpendidikan. Sederet gelar yang ada pada dirinya, tak peduli apakah dia seorang pejabat, itu pun tak peduli. Karena yang menjadi standar bagi kita, yang menjadi teladan bagi kita, bukan karena gelar seseorang,
bukan karena jabatan seseorang, tapi akhlak yang sesuai yang ditunjukkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Sumaya Channel yang saya cintai, Allah mengutus 124.000 nabi ke alam dunia ini. Tugasnya adalah untuk membimbing dan menuntun umat manusia ke jalan Allah. Setiap nabi mengajarkan kepada para pengikutnya untuk menyembah Allah Tuhan yang Maha Esa. Meskipun dalam syariat, pengamalan daripada syariat agamanya itu berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan kondisi, masa, dan zaman di mana Nabi itu diutus. Bagi kita sebagai seorang muslim, Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, dan kurang lebih 6.666 ayat adalah merupakan GBHI, garis-garis besar hukum-hukum Islam yang menuntun, yang menjadi guide, yang membimbing kita sebagai seorang muslim. Maka pada kesempatan ini, di dalam polemik antara pro dan kontra terhadap bolehkah kita merayakan atau mengikuti dan mengucapkan Merry Christmas kepada orang-orang Kristiani, bagi saya sebagai seorang muslim, saya bukanlah orang yang alim, saya bukanlah seorang yang faqih dalam masalah agama, saya juga bukan seorang ulama. Saya hanya sebagai seorang muslim yang hadir di tengah-tengah saudaranya untuk saling mengingatkan sesuai dengan pesan Quran, watawasau bil haqq, saling menasehati untuk menepati jalan kebenaran. Saudara-saudara sekalian, antara pro dan kontra, pada akhirnya kita semua akan pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan tindakan yang telah kita ambil. Apakah kita mau mengucapkan selamat hari Natal ataukah tidak kita ucapkan? Semua kita akan berdiri di tahta pengadilan Allah untuk mempertanggungjawabkan sikap yang telah kita ambil. Saudara-saudara sekalian, dalam Al-Quranul Karim surah yang ke-22, surat Al-Hajj, pada ayat ke-67, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, likulli ja'alna mansakan, bagi setiap umat manusia telah kami tetapkan syariat tertentu, hum nakisuhu, yang harus mereka amalkan, yang harus mereka laksanakan. Fala yunaji'annaka fil amri, maka janganlah, kata Allah, tidaklah sepantasnya mereka berbantah-bantahan dengan engkau, wahai Muhammad, dalam urusan syariat agama ini. Wada'u ila rabbik, serulah mereka ke jalan Tuhanmu, innaka la'ala hudam mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas jalan yang lurus. Kemudian pada ayat yang ke-67 Allah mengingatkan, wa in jadaluka fakulillah, dan jika mereka membantah engkau, maka katakanlah, Allahu a'lamu bima ta'malun, Allah maha mengetahui apa yang telah kalian perbuat. Allahu yahkumu bainakum yaumal qiyamah, Allah akan mengadili di antara kalian pada hari kiamat nanti. Fima kuntum fihi takhtalifun,
tentang apa yang dulu kalian perselisihkan. Jadi kalau sekarang saya, Bapak, Ibu, dan Saudara memperselisihkan tentang boleh tidaknya kita mengucapkan Merry Christmas, kita semua akan menghadap tahta pengadilan Allah. Yang pro kepada Natal bersama akan mati, yang tidak mendukung Natal bersama pun akan mati. Dan kita semua akan menghadap tahta pengadilan Allah. Oleh karena itu, untuk apa kita berdebat? Apalagi menimbulkan kegaduhan. Bagi kita sebagai seorang Muslim, terutama saya, mengucapkan selamat hari Natal itu berarti tidak secara langsung kita mengakui keyakinan yang diyakini oleh umat Kristiani. Di dalam Lukas 2 ayat 11, orang Kristen berkeyakinan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Dari penjelasan Lukas 2 ayat 11 ini, kita bisa memastikan bahwa satu-satunya Tuhan yang mempunyai tempat dan tanggal lahir adalah Tuhannya orang Kristen yang bernama Yesus Kristus yang dilahirkan di kota Daud. Jadi satu-satunya Tuhan yang dilahirkan itu adalah Tuhannya orang Kristen. Kemudian, bagi kita sebagai seorang Muslim, mengucapkan itu berarti kita telah menyalahi firman Allah, menyalahi akidah kita, di mana Allah mengajarkan kepada kita, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa Allah itu Esa. Allahus samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid walam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak seorang pun yang serupa dengannya. Sementara orang Nasara beranggapan bahwa manusia diciptakan serupa dengan Allah, sementara kita berkeyakinan laisa kamislihi syai'un, Allah itu tidak mirip dengan apapun dan siapapun. Selanjutnya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian, kepada siapakah Yesus Kristus ini diutus? Menjadi juru selamat siapakah? Karena tadi disebutkan hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Nah, juru selamat bagi siapa? Saudara-saudaraku yang beragama Kristen beranggapan bahwa Yesus Kristus itu adalah juru selamat bagi orang Kristen. Padahal kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat yang ke-23. Apa katanya? Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel. Jadi Allah membangkitkan juru selamat Yesus Kristus itu adalah untuk bangsa Israel, yaitu Yesus. Jadi prinsip saya, pendapat saya, untuk apa kita orang Indonesia ikut merayakan itu kalau ternyata Yesus diutus bukan untuk menjadi juru selamat bagi kita, tetapi diutus menjadi juru selamat bagi bangsa Israel. Saya pikir inilah yang menjadi landasan bagi kita. Polemik selanjutnya insya Allah akan saya lanjutkan pada video berikutnya. Mengapa para ulama mengharamkan mengucapkan Merry
Christmas. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Dan pada gilirannya, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.